Ketika teman-teman itu pengen yang namanya itu investasi, lu harus pahamin yang namanya itu makroekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Jadi kayak yang gue bakalan share ke sini ya. Jadi misal ekonomi lagi bagus atau enggak, apakah waktunya sekarang buat jual atau enggak? Ini gue bakalan share ke kalian sini semua. Makroekonomi ya, atau ya. Jadi dalam video ini ya, kalian bakal belajar thought process ya atau cara berpikir ya dari fund-fund besar kayak Bridgewater Associates, ini juga Element Capital Management ya, JP Morgan, yaitu fund yang cukup besar gitu ya. Cara mereka itu berinvestasi ya. Bridgewater itu fund nomor satu di dunia ini gitu ya. Jadi kenapa kan harus belajar ekonomi ya, makroekonomi lebih tepatnya ya, ekonomi kemarin ya, sekarang makroekonomi, karena ini essential ya, ini kebutuhan primer kalian ya. Orang rasa itu pada nggak butuh ini, tapi ini kenyataannya itu kalian butuh ini ya, kan butuh belajar ekonomi karena ujung-ujungnya dari segalanya, tombak dari segalanya, yaitu financial market. Jadi langsung aja kita masuk ya. Jadi dalam makroekonomi ya, kita sebut ada 5 faktor yang lumayan penting ya. Yang pertama itu inflasi ya, GDP, Gross Domestic Product gitu ya. Suku bunga ya, terus ya unemployment rate ya, alias NFP kita sebutnya, sama economic cycle. Jadi ini 5 faktor yang menurut gue kalian harus perhatiin, dan gue bakal jelasin gimana cara bacanya, gue bakal kasih contoh kayak gimana, dan gimana cara manfaatinnya buat investasi kalian gitu ya. Jadi yang pertama ya, inflasi. Inflasi ini gue yakin teman-teman itu udah sering banget dengar ya. Jadi buat yang nggak tahu ya, inflasi itu suatu kenaikan harga barang ya atau jasa secara umum ya dalam ekonomi. Kayak misal contohnya ya, gue gambar sebelah sini ya. Misalkan beli rumah ya di tahun 2010 ya, harga rumah ini misal harganya 10 juta ya. Terusnya di saat 2011 ya, selisih 1 tahun sebelah sini ya, harga rumahnya itu jadi tiba-tiba 11 juta contohnya gitu ya. Ini rumahnya sama, size rumahnya gitu ya. Size rumahnya sama, misalnya ini size rumahnya contohnya 50 meter gitu ya. Ini juga 50 meter size ya gitu ya. 2010 harganya 10 juta, 2011 harganya 11 juta gitu ya. Berarti ini artinya apa? Ini inflasi sebesar 10%. Jadi cara ngitungnya kayak gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu inflasi. Tapi sebaliknya, misal ada juga rumahnya itu sama harganya ya. Jadi rumahnya itu juga 10 juta, tapi size rumahnya ini mengecil jadi 45 meter. Ya, apakah ini inflasi juga? Ini inflasi juga ya. Ini bedanya itu cuma ya jumlah rumahnya dikurangin. Biasanya makanan itu kayak gitu ya.